Dia benar-benar memecahkan kode curang utama kehidupan dan mendapatkan posisi pegawai negeri sipil tingkat 7 di Korea, bahkan tanpa mengikuti ujian. Sementara itu, sebagian dari kalian di luar sana belajar bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan ucapan semoga beruntung lain kali. Dimulai dengan dia memberikan hormat yang sempurna, berterima kasih kepada atasannya atas rekomendasinya. Komandan mengucapkan selamat kepadanya karena bergabung dengan dinas intelijen sebagai rekrutan khusus. Dia tersenyum dan menyebut prajurit muda itu beruntung. Dia tetap sopan dan mengatakan dia berhasil hanya karena komandannya menjaganya. Perwira itu langsung tertawa terbahak-bahak, memberikan isyarat tangan dan dengan santai menyebutkan gaji barunya, yang akan menjadi 2 kali lipat dari gajinya sekarang. 2 tahun kemudian, dia hidup seperti legenda yang tidak menonjolkan diri dengan santai makan iga goreng di Dandong, Cina, sambil menghasilkan 5.001 sebulan dengan hampir tidak melakukan apa-apa. Dari luar, apartemennya terlihat cukup kecil, tapi dia sudah tahu beberapa pejuang keyboard akan siap menyebutnya pemborosan uang negara. Berbaring di lantai, dia melihat ke arah kamera profesional yang diarahkan keluar karena bakatnya dianggap setingkat satelit dan bernilai ratusan miliar. Akhirnya, dia bangkit dan bersiap untuk memulai misi. Pada saat yang sama, politik global sedang mengalami kekacauan seperti biasanya. Setelah peluncuran ICBM dan uji coba nuklir ke-6, Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi berat terhadap Korea Utara. Karena tekanan itu, salah satu dari sedikit jalur perdagangan Korea Utara yang tersisa adalah jembatan Sungai Amnok di Dandong. Amerika Serikat memantau area tersebut melalui satelit militer senilai ratusan miliar, dan Korea Selatan mengawasinya melaluinya. Jadi pekerjaannya sebagian besar duduk di depan layar sepanjang hari, tetapi dia masih melihat dirinya sebagai aset tingkat tinggi. Lalu dia mendengar pintu apartemen terbuka. Dia bereaksi seketika, mengeluarkan pistolnya, dan menodongkannya ke pria yang masuk. Pengunjung itu adalah seorang pria tua berjas hujan. Bukannya panik, pria itu dengan tenang bertanya apakah hari liburnya berjalan dengan baik dan mengajaknya makan di luar. Dia menurunkan pistolnya dan setuju untuk pergi bersamanya. Mereka menuju ke restoran yang diterangi lampu neon. Seorang pelayan bergaun merah sedang menyajikan makanan dan mata protagonis kita melirik ke arahnya terlalu lama. Pria yang lebih tua itu langsung menyadarinya dan berkata wajah pelayan itu akan bolong jika dia terus menatap seperti itu. Dia menyangkalnya dan dengan cepat mengatakan dia hanya menunggu menu. Bahkan penonton yang tidak punya pengalaman pun tahu bahwa alasan itu sangat tidak meyakinkan. Choi, si orang tua, adalah kontak senior di NIS dan agen operasi rahasia veteran yang telah menghabiskan 20 tahun membangun jaringan intelijen manusia di Cina. Karena organisasi luar negeri NIS beroperasi sebagai jaringan titik ke titik, Choi adalah satu-satunya kontak yang dia kenal di Dandong. Saat mereka duduk di sana, Choi bertanya tentang truk yang telah mereka lacak di jembatan Sungai Amnok. Dia bilang dia belum melihatnya. Choi menyuruhnya untuk tetap waspada dan segera melaporkan apapun yang mencurigakan. Kemudian Ling Ling, si pelayan, membawakan makanan mereka. Bahkan sebelum dia sempat berterima kasih, Choi sudah menyuapkan makanan ke mulutnya dan memuji betapa bahasa Mandarinnya telah meningkat. Choi memperingatkannya untuk tidak terbiasa dengan kota ini karena ini adalah Tong Mesiu. Serigala bersembunyi di antara domba di sini. Agen intelijen dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Jepang semuanya berbaur di kota ini. Selain itu, para triad aktif di sini dan begitu juga organisasi rahasia Korea Utara, Kamar 39, jika insiden nyata terjadi di tempat seperti ini, seluruh dunia bisa merasakannya. Dia terdiam sejenak, akhirnya menyadari ini bukan lagi sekadar fantasi mata-mata. Menenangkan diri, dia bertanya apa yang menjadi perhatian terbesar saat ini. Choi mengatakan truk kamar 39 itu jelas merupakan masalah serius, tetapi ada sesuatu yang lebih mendesak. Kemudian komandan memberikan tugas berikutnya, yaitu memotret transaksi narkoba yang terjadi malam ini yang melibatkan kelompok triad tingkat rendah. Dia langsung menolak dengan mengatakan dia adalah seekor merpati, bukan elang peregrine, dan ini benar-benar pekerjaan lapangan. Choi hanya meletakkan bonus lembur 5.001 di atas meja, dan tiba-tiba pria ini ingat dia mencintai pekerjaannya. Dia pergi dan menyelinap ke semak-semak dengan kameranya, siap untuk mengumpulkan bukti. Dari tempat persembunyiannya, dia mulai mengambil foto transaksi sambil mencoba mencari tahu siapa pihak lain. Saat pertukaran terjadi, dia memperbesar untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Lalu dia tiba-tiba melihat truk Korea Utara dari kamar 39, dan seluruh ekspresinya berubah. Choi telah menanyakan tentang truk yang sama sebelumnya. Sebelum dia sempat melaporkan apapun ke NIS, seseorang menodongkan senjata ke kepalanya. Seorang pria besar menuntut untuk tahu siapa dia. Dia tergagap dan memohon agar tidak ditembak, tetapi penyerang dengan cepat mengetahui bahwa dia adalah agen Korea Selatan. Ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari banyak pria menodongkan senjata ke arahnya dan tidak ada jalan untuk lari.
Dia mencoba berbohong dan mengatakan dia hanya seorang musafir yang tersesat, tetapi alasan itu pun terdengar tidak meyakinkan. Pria itu tidak terlihat terkesan dengan penjelasannya, seperti bos yang mendengar alasan cuti yang sama untuk ketiga kalinya bulan ini. Kemudian dia juga memperhatikan kamera dan situasinya menjadi lebih buruk. Karena tidak ada jalan lain, dia berbohong lagi dan mengklaim dia hanya mengambil gambar burung yang bermigrasi. Jawaban yang dia dapatkan adalah pukulan telak ke wajah. Dia terus bersikeras dia hanya di sana untuk mengambil foto, tetapi penyerang tidak percaya sama sekali. Sebaliknya, dia memerintahkan anak buahnya untuk memasang peredam suara dan membunuhnya. Saat pistol disiapkan, rasa takut akhirnya menghantamnya dengan keras. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia direkrut secara khusus oleh Nike sebagai agen intelijen yang menyamar. Dia dikirim ke sini untuk mengambil gambar dan menyampaikan informasi. Alasan dia direkrut pada awalnya adalah karena unit militernya sangat merekomendasikannya. Ingatan itu membawanya ke dalam kilas balik. Sebelum bergabung dengan Nick, dia adalah Sersan 1 Kang Changsung, seorang prajurit elit di Komando Perang Khusus Angkatan Darat Republik Korea. Komandannya telah berbicara tentang keberuntungan, tapi itu bukanlah cerita lengkapnya. Protagonis kita adalah tipe prajurit yang membuat orang lain terlihat seperti karakter latar di pasukan mereka sendiri. Bahkan setelah berurusan dengan orang-orang berbahaya sepanjang karier militernya, dia mengakui belum pernah melihat monster seperti ini sebelumnya. Kembali ke masa kini, mode elitnya aktif. Dia menepis pistolnya, memukul penyerang, mencuri senjatanya, dan membalikkan seluruh keadaan. Pria lain menodongkan senapan ke arahnya, jadi dia menarik orang pertama sebagai tameng manusia dan mulai menembak seperti seorang profesional. Matanya menjadi dingin dan fokus, akhirnya memperlihatkan sisi buas dari seorang prajurit yang bersembunyi di balik sandiwara merpati yang santai. Tidak lama kemudian, para anak buah tumbang dan dialah satu-satunya yang tersisa berdiri di tengah kekacauan. Kemudian kenyataan menyadarkannya. Suara tembakan akan membawa para trayat dan kamar 39 kemari kapan saja, dan membereskan ini akan menjadi mimpi buruk. Tembakan dimulai dari segala arah saat para triad menembak dari satu sisi dan tentara Korea Utara membalas dari sisi lain, sementara Changsong tetap berjongkok di tengah. Dia menganggapnya sebagai kerugian 30 lawan 1 dan segera beralih ke mode bertahan hidup. Pertama, dia butuh senjata, dan kedua, dia butuh pengalih perhatian. Melihat sekeliling, dia melihat sebuah ak tergeletak di tanah di dekatnya. Kemudian dia mendengar teriakan tentang membunuh semua orang Cina, dan untuk sesaat dia hanya diam dan mendengarkan. Setelah itu, dia mulai merekam apa yang sedang terjadi. Melalui lensa kamera, dia menyaksikan para trayat dan tentara Korea Utara saling menyerang secara langsung, dan tiba-tiba tidak ada yang memperhatikannya lagi. Sambil merekam, dia mulai menyatukan kepingan puzzle. Pihak Korea Utara tampaknya salah mengira serangannya sebagai penyergapan oleh para triad. Dia terus menatap kekacauan itu, mencoba memahaminya, sementara kedua kelompok ini terus saling menembak seperti saudara kandung yang bangkrut memperebutkan warisan yang bukan milik mereka. Pada dasarnya, tembakan datang dari sisinya, tetapi kedua kelompok berasumsi bahwa pihak lain telah melakukan serangan mendadak. Atau mungkin kebenaran yang lebih besar adalah bahwa tidak ada pihak yang pernah berencana untuk menjaga kesepakatan itu tetap bersih. Para triad menginginkan uang tunai dan narkoba, dan orang Korea Utara ingin semua orang mati agar mereka bisa menyimpan uang itu untuk diri mereka sendiri. Setelah tembakan akhirnya mereda, Changsang melihat ke sekeliling dan menyadari dia beruntung. Dengan ak di tangan, dia bergerak dengan hati-hati melalui area tersebut. Seluruh lokasi transaksi telah musnah. Mayat-mayat tersebar di tanah, dan tidak ada yang tersisa. Dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan pergi sebelum masalah berikutnya muncul. Saat melewati pom bensin, dia sejenak menyadari betapa gilanya orang-orang ini menembak begitu dekat dengan bahan bakar. Saat dia mencari bukti yang layak dilaporkan, sesuatu di tanah membuatnya berhenti. Wajahnya kosong sesaat dan kemudian rasa terkejut menghantamnya. Adegan beralih ke pangkalan militer di Korea, di mana seorang perwira komandan membolak-balik sebuah berkas dan dengan tenang membacakan sebuah nama Kang Changsong. Dia kemudian menyebutnya seorang legenda, dan bukan hanya karena kemampuan tempurnya yang luar biasa. Ada alasan yang sama sekali berbeda mengapa orang-orang mengingatnya. Dia mulai menceritakan kisah saat mereka ditugaskan bersama. Di satu misi, Changsong berhasil mengambil kembali perlengkapan militer yang dicuri. Ketika ditanya bagaimana dia melakukannya, dia dengan santai menjawab bahwa dia mengambilnya dalam perjalanan ke sana. Lalu datang misi lain di mana Changsong menangkap seorang tersangka teroris yang dicari. Ketika ditanya bagaimana, entah kenapa jawabannya menjadi lebih gila. Dia bilang dia sedang dalam perjalanan untuk berbelanja saat tersangka itu melintas di hadapannya. Tak heran jika berurusan dengan Changsong, logika seolah menyerah. Lalu di misi ketiga, dia menyelamatkan para sandera.
Dan ketika mereka bertanya bagaimana dia berhasil melakukannya, jawabannya adalah omong kosong yang sama. Dia bilang dia sedang dalam perjalanan ke kamar mandi dan menemukan mereka menghalangi jalannya. Sang komandan menyimpulkannya dengan sederhana, Chang Song melewati situasi mustahil dengan tingkat keberuntungan yang menolak mengikuti aturan normal manapun. Dan saat ini, pria yang sama ini kembali bersama Nis, sekali lagi tersandung pada sesuatu karena keberuntungan murni. Kembali ke transaksi narkoba yang kacau di Dandong, Chang Song menemukan sebuah koper dan membukanya. Di dalamnya ada tumpukan uang tunai yang dikemas rapi, sekitar 2.000 tiku-ribu dolar as, yang setara dengan sekitar 2.400.000 tiku-ribu won. Begitu dia melihat angka itu, segala sesuatu di sekitarnya seolah berhenti. Dia mengangkat uang itu lebih dekat ke wajahnya dan otaknya sejenak terputus. Jumlah itu lebih dari 2 kali lipat hadiah utama lotre peringkat 1 di Korea. Sementara itu, separuh penonton yang mendengarnya baru sadar bahwa seluruh tabungan hidup mereka bahkan tidak ada apa-apanya. Dia memaksa dirinya untuk sadar dan segera mulai membereskan semuanya. Dia menemukan kamera CCTV terdekat dan menghancurkannya. Dia menghapus rekamannya, mengubur uang dan narkoba di dekat pom bensin, dan membereskan seluruh tempat kejadian serapi mungkin. Begitu saja, penutupan jejak selesai. Lalu dia pergi menembus malam dengan sepeda motornya memakai helm, tapi satu pertanyaan terus mengganjal di benaknya. Haruskah dia memberitahu Pak Tua Choi tentang 2.400.000 won itu? Pikirannya melayang kembali ke keluarganya di Korea, terutama adik-adiknya yang tumbuh tanpa orang tua dan mengalami masa sulit. Gagasan itu menggantung sejenak. Mungkin dia diam saja. Dia terus berkendara melewati Dandong, sementara kota itu tetap terang dan sibuk, tetapi seluruh suasana hatinya berubah dalam sekejap. Uang itu tidak lagi penting, karena masalah yang jauh lebih buruk baru saja menggantikannya. Sebuah markas tingkat atas Nis telah diserang, dan itu bukan sembarang markas. Itu milik Pak Tua Choi, agen operasi rahasia yang menghabiskan 20 tahun membangun seluruh jaringan intelijen manusia di seluruh Tiongkok. Pria yang sama, yang merupakan satu-satunya kontaknya di Dandong. Sekarang dia dibunuh, dan itu berarti semuanya terbongkar. Kamar 39, Triad, MSS, Siro, Chia, setiap organisasi intelijen di daerah itu sekarang bisa mendapatkan akses ke apa yang dibangun Choi selama 2 dekade. Nama, lokasi, operasi, semuanya bisa jadi sudah ada di tangan mereka. Tepat di tengah-tengahnya ada berkas milik Chang Song sendiri dan semua detailnya. Dengan bahaya yang mendekat dari segala sisi, satu pikiran memotong segalanya. Jika dia tidak segera keluar dari Tiongkok, dia akan mati. Sebuah jalan tol membelah malam saat rambu jalan melintas di hadapannya G228. Jadi, ya, dia sudah keluar dari Dandong. Lokasi berikutnya muncul setelah itu, Dalian, sebuah kota pelabuhan di provinsi Liaoning. Dia berkendara menembus kegelapan dengan sepeda motornya dengan kecepatan penuh, lalu aturan darurat berlaku. Jika orang-orang di atas garis laporannya hilang atau mati, dia harus mengungsi ke rumah aman yang telah ditentukan. Jadi dia langsung menuju ke sana, masuk dan berjalan langsung ke perangkat telepon darurat. Dia mengaktifkan sistem dan mengeluarkan perangkat kecil dengan tampilan kode. Nomornya adalah 505 yang berarti SOS. Dia mengangkat gagang telepon dan salurannya terhubung. Dia mengidentifikasi dirinya terlebih dahulu sebagai Merpati 5 Dandong. Lalu dia memberikan alasan menggunakan rumah aman itu. Kontak atasannya Pak Tua Choi, Merpati 2, telah tewas. Dia menjelaskannya secara singkat bahwa kemungkinan keterungkapannya tinggi, jadi situasinya berbahaya. Dan begitu saja, pikiran terburuk di kepalanya menjadi resmi. Cahaya terang tiba-tiba membanjiri dari luar. Dia berhenti di tengah panggilan dan melihat sebuah mobil memasuki rumah aman itu. Wajahnya menjadi pucat dan di saat berikutnya dia sudah ditahan. Tangannya diborgol dan dia duduk di dalam kendaraan dalam diam. Lalu seorang pria berjas menodongkan pistol berperedam tepat ke wajahnya dan mengatakan dia tidak menerima pertanyaan. Sebaliknya, pria itu meminta sidik jarinya. Pria lain meraih tangannya dan memindainya di sana di dalam mobil. Sistem mengonfirmasi identitasnya. Itu memang Merpati 5 Dandong. Pria bersenjata itu mengatakan ini untuk tujuan keamanan. Lalu mereka menutupi kepalanya dan menyeretnya keluar. Dia bertanya apakah ini rumah aman Dalian, tetapi satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah jangan bertanya dan ikuti saja. Setelah itu mereka membawanya ke sebuah ruangan dan akhirnya melepaskan penutupnya. Pria itu menyuruhnya untuk tetap di sana sampai instruksi lebih lanjut datang dari markas besar. Ada kamar mandi di dalam jadi dia tidak diizinkan keluar. Kemudian pawangnya membuka borgolnya, menyuruhnya tidur karena sudah larut, dan pergi dengan janji akan menemuinya di pagi hari. Waktu berlalu dan jam terus berdetak. Dia berbaring di sana, terjaga dan bertelanjang dada di tempat tidur. Pikirannya terus berputar kembali ke titik yang sama. Pak Tua Choi dibunuh pada hari yang sama dengan baku tembak itu. Ada kemungkinan besar para pembunuh itu terhubung dengan apa yang terjadi di sana.
Dan jika itu benar, maka ada juga kemungkinan serius mereka akan mengejarnya berikutnya karena dia adalah bawahan langsung Choi. Pikiran itu terus berulang di kepalanya. Jika dia tidak bisa keluar dari Tiongkok, dia akan mati. Meski begitu, dia masih berpegang pada satu harapan terakhir. Perusahaan akan mengeluarkannya dengan selamat. Benar kan? Pagi tiba, dan sekarang dia mendapatkan jawabannya. Dia dibawa ke sebuah pertemuan dan langsung mendengar berita terburuk, yaitu dia harus kembali bekerja. Itu berarti mereka mengirimnya kembali untuk mati, terutama ketika identitas dan tempat kerjanya mungkin sudah terbongkar. Pawang itu tetap tenang dan mengatakan markas besar telah memutuskan bahwa dia akan aman. Itu hanya membuatnya semakin marah, jadi dia bertanya apa sebenarnya dasar dari keputusan itu. Lalu jawaban itu menghantamnya. Itu karena dia hanyalah pegawai rendahan NIS. Dia membeku sejenak, lalu meminta agar itu diulangi. Pawang itu menjelaskannya tanpa kehangatan sedikit pun. Semua orang sudah tahu agen memantau jembatan Sungai Amnok. MSS Tiongkok, Biro Pengintaian Umum Korea Utara, dan bahkan negara-negara lain secara kasar tahu dia ada. Tidak ada keuntungan nyata dalam melenyapkannya dan melakukannya hanya akan merepotkan. Dia tercengang, lalu dia mencoba memperdebatkan nilainya. Dia bilang Amerika menggunakan satelit, tapi dia menggantikan satelit-satelit itu di lapangan. Jadi itu seharusnya membuatnya penting juga. Pawang itu bahkan tidak berkedip. Dia bilang semua pekerjaan perusahaan itu penting. Namun, jika dia menghilang, dia bisa digantikan oleh pegawai lain dalam waktu singkat. Jadi dia sebaiknya pergi bekerja saja. Dia benar-benar diberitahu bahwa dia hanya penting di atas kertas dan bisa digantikan kapan saja, seperti karyawan perusahaan lainnya. Adegan bergeser lagi saat matahari terbit. Karena staf level rendah mudah diganti jika dia mati, mereka bilang tidak ada yang akan repot-repot membunuhnya. Jadi pada akhirnya, dia kembali ke markas. Dia merosot di sofa, tampak hancur dengan kaleng dan makanan ringan berserakan di meja dan laptopnya masih terbuka. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar tidak penting, bahkan tidak panak dibunuh. Itu adalah cara yang kejam untuk merusak harga diri seseorang tanpa meninggikan suara. Saat dia berbaring di sofanya dengan perasaan hancur, dua pria berjas diam-diam masuk dari belakang sofa dan salah satunya sudah memegang kapak merah. Dia berbaring di sana sambil mengunyah makanan ringan, sama sekali tidak sadar selama 1 detik yang fatal. Lalu si penyerang mengayunkan kapaknya. Kapak itu menghantam keras, menebas lurus kantong makanan ringan, dan menancap di sofa tempat dia tadi berbaring. Orang-orang itu terkejut karena mereka meleset. Di bawah, dia sudah berjongkok di bawah meja, menatap balik ke arah mereka dengan tatapan dingin dan berbahaya yang sama di matanya. Lalu kata terakhir mungkul, Jembira. Di kota Dandong, Provinsi Liaoning, di bawah lampu merah terang, sebuah kapak tajam menggantung tepat di atas wajah seorang pria. Dia langsung meminta maaf, memohon dan bersumpah tidak akan pernah menjual narkoba secara diam-diam di wilayah Black Dragon Society lagi. Pria yang memegang kapak itu akhirnya terlihat sepenuhnya. Pria besar ini adalah Wang Yudong, manajer cabang Dandong dari Black Dragon Society. Yudong bertanya pada pria itu apakah dia mencuri narkoba dari pom bensin. Pria itu panik dan mengatakan tidak. Dia mengklaim mereka menjual barang selundupan Malaysia dan tidak ada yang dicuri. Sementara itu, mayat-mayat sudah berserakan di sekitar ruangan. Dia terus menangis dan mengatakan mereka tidak cukup gila untuk mencuri dari Black Dragon Society, lalu menambahkan bahwa dia bahkan tidak tahu pom bensin mana yang mereka bicarakan dan memohon agar mereka mempercayainya sekali saja. Lalu suara lain menyela dari belakang dan memanggil Yudong. Pria ini memeriksa narkoba di tangannya dan dengan tenang mengatakan kualitasnya rendah. Berdasarkan kekeruhannya, ini bukan kelas tinggi. Namanya Wu Shi, wakil manajer cabang Dandong dari Black Dragon Society. Dan dia bilang sepertinya pria itu memang mengatakan yang sebenarnya. Untuk sesaat, harapan kembali muncul. Pria yang menangis itu langsung bersemangat dan setuju dengan semua yang dikatakan Wu Shi. Dia bahkan bilang dia hanya mencoba mencari sedikit uang tambahan. Yudong menatapnya dan berkata akan mempercayainya, lalu tetap mengayunkan kapaknya. Kapak itu menghantam keras dan darah berceceran di lantai. Yudong menegaskan bahwa jika Triad adalah raja di Cina, maka Black Dragon Society adalah raja di Provinsi Liaoning. Seseorang berani menyerbu lokasi transaksi mereka dan mencuri narkoba serta dolar mereka. Itu termasuk orang-orang yang diam-diam menjual narkoba dan orang-orang yang menghabiskan dolar seperti air. Bahkan orang-orang Korea di sekitar Prianis tua yang mereka bunuh terakhir kali. Yudong memerintahkan mereka semua diseret masuk dan mengatakan dia akan mengoyak wajah pelakunya saat pria itu masih hidup. Dia tidak peduli jika mereka datang dengan anggota tubuh yang hilang. Kembali ke markas, Chang Song bergerak lebih dulu sebelum mereka sempat bergerak sama sekali. Dia melesat cepat dan melayangkan pukulan ke pria berkapak itu. Pria itu mencoba menyerang dengan kapaknya, tapi Chang Song menyelinap masuk dan menghantam wajahnya. Lalu dia terus melanjutkan. Pukulan demi pukulan mengubah pria ini menjadi sesi pelepasan stres. Pria lain menyerbunya dengan pisau.
Dia menangkisnya dengan bersih. Pisau dan kapak itu pun terlempar. Kedua penyerang terhempas keras, dan salah satunya berteriak kencang saat jatuh. Lalu Chang Song berdiri di sana dengan baju olahraga hijaunya, tampak tenang kembali seolah-olah ruangan itu tidak pernah lepas kendali. Orang ini benar-benar berpikir dia adalah karakter utama, dan jujur saja, saat ini, dia tidak salah. Di luar, hari masih malam, tapi di dalam seluruh skenario berbalik. Salah satu penyerang dipukul di wajah, sadar dan melihat ke atas untuk melihat Chang Song berdiri di atasnya dan memintanya untuk bangun. Itu pasti jam waker terburuk yang pernah ditemukan. Kedua pria itu sekarang diikat di lantai, berteriak padanya untuk melepaskan mereka. Dia hanya bilang tidak. Salah satu dari mereka mulai berteriak, bertanya apakah dia tahu siapa dirinya. Chang Song bilang dia tidak tahu. Pria itu berteriak bahwa dia telah membuat kesalahan besar dan memperkenalkan dirinya sebagai Fan Zhendong, orang kedua di geng beruang coklat. Dia terus berteriak dan bertanya ada apa dengan Chang Song, apakah bahasa Mandarinnya buruk atau dia hanya tidak mengerti situasinya. Lalu dia akhirnya menjelaskan bagian yang sebenarnya penting. Geng beruang coklat di Dandong dilindungi oleh Black Dragon Society. Chang Song akhirnya memahami hubungannya. Black Dragon Society berada di bawah triad. Begitu dia memahami hierarkinya, dia mengatakannya dengan lantang. Jadi yang sebenarnya berarti orang ini adalah subkontraktor dari subkontraktor. Lalu dia menambahkan bahwa dia seharusnya tahu apakah dia orang penting di perusahaan kecil. Bahkan Ai yang serba tahu pun tidak akan mengenal si bodoh ini. Lalu dia menyuruhnya untuk tidak menggunakan kalimat apa kau tahu siapa aku lagi, kecuali dia sedang berbicara dengan ibunya karena mungkin hanya ibunya yang masih percaya pada cerita itu. Pria itu mencoba memulihkan keadaan dengan memuji bahasa Mandarinnya, tapi Chang Song langsung membungkamnya dan menyuruhnya menjawab pertanyaan sebelum filtrumnya dihancurkan dengan barbel. Saat itulah bagian yang benar-benar penting terungkap. Markas itu telah terbongkar oleh geng beruang coklat yang merupakan kelompok bawahan di bawah Black Dragon Society. Chang Song mulai bekerja di laptopnya sementara interogasi terus berjalan. Dia meminta agar markas besar NIS menutup markas itu. Dari apa yang dia dapatkan dari orang kedua geng beruang coklat, alasan Black Dragon Society membunuh Pak Tua Choi adalah untuk mengganggu penyelidikan narkoba ilegal. Geng beruang coklat hanya datang untuk menangkap orang-orang Korea di dalam gedung Choi. Mereka tidak datang karena mereka sudah tahu bahwa Chang Song mencuri uang dan narkoba. Tapi sekarang setelah dia menahan salah satu dari orang mereka, lapisan perlindungan itu hilang, yang berarti Black Dragon Society dan Triad sekarang akan mengejarnya. Dia menatap layar dan berpikir perintah untuk menutup markas akan segera tiba. Dia sudah membayangkan langkah selanjutnya, menghilang dan keluar dari China ketika pesan itu akhirnya masuk. Penutupan markas tidak mungkin, karena insiden pom bensin baru-baru ini. Pemimpin kamar 39 dijadwalkan menyeberangi jembatan dalam beberapa jam, jadi dia harus berhasil mengambil foto. Karena itu, dia harus mempertahankan posisinya saat ini dan tetap di tempat. Pada saat itu, dia memegangi kepalanya dan menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Dia menatap kekacauan yang dibuatnya dan pekerjaan yang masih harus diselesaikannya. Lalu dia mendengar sesuatu. Papan tombol di pintu mulai berbunyi. Dia bangkit dan membukanya, dan di sana berdiri masalah baru dalam wujud manusia. Seorang pria berambut merah dengan setelan jas sudah berbicara bahkan sebelum pintunya terbuka penuh, bertanya apakah saudaranya ada di dalam. Di belakangnya ada satu geng penuh yang membawa senjata dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Chang Song berpikir tentang penampilan agen intelijen di film, di mana semuanya rahasia, berkelas, dan seksi. Di permukaan, dia mengakui bahwa dia berhasil terlihat sedikit seperti itu. Seorang pria melangkah maju dan dengan keras memperkenalkan dirinya sebagai Wang Chojin, pemimpin geng beruang coklat Dandong. Chang Song hanya bisa mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia terjebak menangani para badut ini. Geng itu mulai mendesaknya, bertanya apakah dia tahu siapa mereka. Dan sama seperti beberapa dari kalian, Chang Song mulai tertawa di saat yang paling tidak tepat. Wang Chojin langsung tersinggung dan menyerangnya dengan pisau. Saat itulah seluruh adegan berbalik. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Chang Song menjatuhkan beberapa lawan dalam satu serangan bersih. 3 lagi menyerbunya tepat setelah itu, tapi dia bahkan tidak melambat. 1 pukulan, lalu 1 lagi, lalu 1 lagi, dan dalam sekejap, 4 dari mereka sudah tumbang. Sekarang kepanikan mulai menyebar. Mereka saling berbisik, mencoba memahami apa yang terjadi, karena ini tidak seharusnya terjadi. Dalam pikiran mereka, ini adalah kehidupan nyata, bukan film laga di mana satu orang dengan santainya membereskan sekelompok orang sendirian. Chang Song juga merasakan kejanggalan yang sama. Kenyataan memang berbeda dari film, tapi bukan berarti jadi lebih mudah. Dia mengambil sebuah palu, menerima apa yang ada di hadapannya, dan bersiap untuk menyelesaikannya dengan cara yang keras. Ketegangan kembali meningkat. Geng itu ragu-ragu, bingung antara harus maju atau mundur. Sementara itu, dia tetap di posisinya dan menyuruh mereka maju jika mereka benar-benar ingin bertarung. Lalu suara lain memecah suasana.
Seseorang berkata seorang anak baru membuat seniornya datang jauh-jauh ke Dandong di tengah malam. Dia juga terus menyindir generasi baru, mengatakan bahwa rekrutan zaman sekarang benar-benar tidak ada harapan. Penindasan di tempat kerja sepertinya sama saja di mana-mana. Pria itu lalu menoleh dan bertanya apakah ini yang disebut Pigeon 5. Senior ini sebenarnya adalah Peregrine Falcon 9, seorang agen operasi rahasia NIS dan spesialis tempur lapangan. Cheng Sung memastikan apakah itu benar-benar Peregrine Falcon 9, dan seniornya berkata dia sudah menjelaskannya dalam pesan dari markas. Lalu dia berkata kata pertama Chang Song seharusnya adalah permintaan maaf. Dia jelas kesal karena aturan paling dasar dalam pekerjaan intelijen adalah jangan sampai ketahuan. Namun entah bagaimana anak baru ini membiarkan rumah aman terbongkar oleh preman jalanan. Chang Song menjelaskan bahwa gedung itu milik mendiang Pigeon 2. Jadi geng beruang coklat datang ke sini dan dia di dalam hanya karena markas menyuruhnya untuk menggunakannya. Jawaban itu sama sekali tidak menenangkan seniornya. Dia membentaknya karena menjawab senior yang datang untuk melindunginya. Chang Song langsung meminta maaf tapi itu masih belum cukup. Seniornya berkata dia bahkan tidak bisa mengendalikan ekspresi wajahnya. Seniornya kembali membahas misi dan bertanya tentang target yang diperintahkan markas untuk direkam. Chang Song menjawab dengan cepat bahwa dia sudah merekamnya dan mengirim rekamannya tadi. Targetnya diduga adalah nomor 4. Orang yang bertanggung jawab atas room 39, sang senior langsung menanyakan pertanyaan logis berikutnya. Lalu kenapa dia masih di sini? Bukannya bersiap untuk mundur, saat itulah Chang Song ragu-ragu dan mengakui masih ada satu masalah tersisa. Dia mengungkapkan bahwa beberapa preman diikat di dalam ruangan. Seniornya langsung kehilangan kesabaran. Dia bertanya apakah Chang Seong gila dan menunjukkan betapa cerobohnya mengekspos identitasnya tanpa menutupi wajahnya. Chang Seong dengan canggung mengakui bahwa semuanya sudah terlambat karena mereka sudah melihatnya. Hal itu hanya membuat omelannya semakin parah. Seniornya mencengkeramnya dan memakinya, mengatakan dia telah mengekspos wajah dan rumah amannya, tapi masih berani menyebut dirinya agen operasi rahasia. Chang Song mencoba membela diri dengan mengatakan itu adalah serangan mendadak dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi semua itu tidak menolongnya sekarang. Pada akhirnya, seniornya menghentikan seluruh perdebatan dan mengambil alih. Dia berkata akan menangani pembersihannya sendiri, lalu memberinya surat pemecatan. Setelah itu, dia memerintahkannya untuk meninggalkan negara ini besok dan jangan pernah kembali. Dia bahkan mengatakan jika dia masuk lagi, dia sendiri yang akan membunuh anak baru itu. Lalu datanglah pukulan terakhir. Dia memberitahunya terus terang bahwa dia bukan bahan untuk menjadi agen. Chong Song berdiri di sana dengan tatapan hancur. Sambil bergumam, dia berkata belum bisa berhenti menjadi agen NIS, tidak sampai dia menemukan 2,4 miliar won itu. Dia memikirkannya dalam hati dan bertanya-tanya, apakah masih ada jalan keluar setelah ditolak mentah-mentah seperti ini? Saat ini, sepertinya benar-benar tidak ada jalan keluar. Kemudian seniornya membuka pintu untuk memeriksa orang-orang yang terikat dan membeku. Markas hanya melaporkan 2 preman, tetapi di dalam ada jauh lebih banyak dari itu. Dia berbalik dan bertanya mengapa ada begitu banyak. Cheng Song dengan santai menjawab bahwa jumlah mereka bertambah sedikit dari tadi, sekitar 15 orang lagi, lalu bertanya apakah itu sulit ditangani. Hal itu membuat seniornya naik pitam. Dia mulai mengumpat dan berteriak bahwa membunuh 17 warga sipil sekaligus bukanlah pekerjaan agen intelijen. Itu yang dilakukan teroris. Dia menuntut untuk tahu apa yang akan dilakukan Cheng Song tentang ini dan bagaimana seharusnya dia memperbaiki kebocoran informasi. Chang Song terdiam sejenak dan mulai berpikir. Lalu wajahnya berubah. Dia mengangkat satu jari dan berkata dia punya cara untuk menyelesaikan ini diam-diam. Setelah itu, dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata satu hal ini akan menyelesaikan segalanya. Seniornya hanya menatapnya benar-benar bingung dan hanya bisa memikirkan satu hal. Anak baru ini benar-benar orang gila. Para preman yang terikat saling memandang dan langsung sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang selama ini diburu oleh Black Dragon Society. Salah satu dari mereka memberitahu yang lain untuk melepaskan ikatan dan keluar lebih dulu, karena apapun yang terjadi, mereka harus menangkap mereka. Karena jika mereka gagal di sini, Wang Yudong dari Black Dragon Society akan memusnahkan mereka semua. Salah satu pria yang terikat menanyakan pertanyaan yang sudah jelas, bagaimana mereka bisa menangkap siapapun setelah ini terjadi. Bahkan setelah mereka semua mengeroyoknya sekaligus. Chang Song menyaksikan semuanya dalam diam. Lalu Wang Chujin memintanya untuk melepaskan mereka, tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, bensin mulai mengguyurnya. Chang Song dengan tenang memberitahunya bahwa karena mereka telah melihat wajahnya, dia tidak bisa membiarkan mereka hidup. Pria berambut merah itu mulai berteriak, sementara dia hanya berdiri di sana dengan senyum damai yang entah bagaimana membuatnya lebih buruk. Lalu dia menyebutnya sampah yang mudah terbakar dan menyalakan korek api. Tepat di sana, adegan kembali ke 10 menit sebelumnya.
Tepat sebelum semuanya menjadi segila ini, agen senior itu menatap Chang Song dan mengakui bahwa rekrutan baru memang melakukan hal-hal aneh. Tapi bahkan untuk standar itu, orang ini berbeda dari yang lain. Chang Song berkata jerigen bensin ini akan menyelesaikan masalah, dan seniornya bertanya apa sebenarnya yang akan dia lakukan dengan itu. Lalu dia menjawab akan menggunakannya untuk bertanya pada geng yang terikat bagaimana mereka harus menangani situasi ini. Seniornya bertanya mengapa dia membutuhkannya, padahal dia bisa bertanya pada Niptek Sisha. Cheng Sishong segera menolaknya dan berkata, tidak. Dia akan bertanya pada geng beruang coklat saja. Lalu adegan kembali ke ruang geng di mana anak baru itu mengeluarkan korek api dan mulai menekan mereka untuk mendapatkan jawaban. Seorang preman nyeletuk bahwa yang disemprotkannya hanyalah pelumas, dan Chang Si-chong memberitahunya bahwa jika disemprot, roda gigi berputar lebih cepat, begitu pula otak. Lalu dia meminta mereka menjelaskan mengapa mereka pantas untuk hidup. Para pria yang terikat itu benar-benar hancur dan bertanya mengapa dia ingin membunuh mereka. Chang Song berkata jawabannya sederhana. Black Dragon Society akan merepotkan jika mereka terus mengejarnya. Dan lagi pula, mereka semua sudah melihat wajahnya. Wang Chujin menunjukkan bahwa dialah yang pertama kali menunjukkannya kepada mereka. Chang Song bahkan tidak membantah dengan benar. Dia hanya terus mengulang bahwa mereka telah melihat wajahnya. Pada saat itu, pria berambut merah itu akhirnya mengerti dia telah salah mencari lawan. Dalam benaknya, berbicara dengan Chang Song terasa seperti berbicara dengan beruang, kecuali beruang ini juga datang dengan bensin dan korek api. Jadi dia cepat-cepat mengubah taktik dan mulai memohon. Dia berjanji jika Chang Song melepaskan mereka, tidak ada dari mereka yang akan mengatakan sepatah kata pun tentang hari ini. Dan sebagai pemimpin geng beruang coklat, dia bersumpah bisa membuat anak buahnya diam. Chang Song berkata dia tidak percaya. Dia langsung mengucapkan selamat tinggal dan seisi ruangan menjadi panik. Wang Chujin panik dan memohon waktu sebentar, mengatakan dia akan memikirkan cara. Cheng Song berhenti sejenak, berdiri di sana dengan korek api di tangannya, dan memberitahunya bahwa tanpa rencana yang bagus, kematian tidak bisa dihindari. Dia menunjukkan bahwa tugas mereka sebenarnya adalah menemukan para tersangka, tetapi alih-alih menemukan mereka, seluruh geng beruang coklat dikalahkan oleh satu orang. Lalu dia bertanya pada pemimpin geng itu apakah dia benar-benar berpikir Black Dragon Society akan membiarkan mereka begitu saja setelah itu. Jika cara kerja Black Dragon Society mirip dengan Triad, maka habislah mereka. Paling-paling, mereka bertahan hidup cukup lama untuk dipandang rendah seumur hidup mereka, dan itu pun versi yang paling baiknya. Chang lalu berkata jika mereka tidak bisa memberinya alasan nyata untuk mempercayai kesunyian mereka, mereka harus mati. Ruangan menjadi sunyi senyap sesaat, dan dia bertanya apakah tidak ada yang punya ide. Itu akhirnya mendorong Wang Chojun untuk mengatakan bahwa dia punya rencana. Chang Song memperingatkannya bahwa jika idenya tidak berguna, seperti tolong percaya padaku, maka dia akan mati seketika. Pemimpin geng itu menyuruhnya untuk mendengarkan terlebih dahulu, lalu berkata dia bisa membocorkan semua yang dia tahu tentang perkumpulan naga hitam. Itu langsung menarik perhatian Chang Song. Dia menyuruhnya untuk terus berbicara. Wang Chujin mengatakan membocorkan informasi perkumpulan naga hitam berarti kematian, dan membantu kebocoran itu juga berarti kematian. Itulah sebabnya tidak seorang pun di ruangan itu yang berani buka mulut nantinya. Lalu dia menambahkan bagian kuncinya. Jika Chang Song merekam video semua kelemahan mereka dengan semua orang yang hadir di ruangan itu, rekaman itu akan menjadi penyelamat hidup mereka. Chang Song menatapnya dan memikirkannya. Dia bertanya apakah mereka benar-benar baik-baik saja dengan menyerahkan hidup mereka ke tangannya seperti itu. Wang Chujin menjawab dengan kejujuran yang lelah bahwa situasi mereka saat ini tidak jauh berbeda. Chang Song memikirkannya dan menyadari ini bisa menguntungkannya dalam banyak hal. Dia harus tinggal di Tiongkok agar bisa diam-diam, memindahkan 2.400.000 won yang dia incar. Dia juga membutuhkan lebih banyak informasi tentang perkumpulan naga hitam jika ingin terus menyelidiki operasi narkoba Pak Tua Choi. Selain itu, jika orang-orang ini tidak bisa langsung bicara, maka dia bisa mengulur waktu dan Nis mungkin juga tidak bisa memaksanya untuk segera berhenti. Begitu semua rencana itu tersusun, dia tersenyum dan memutuskan bahwa rencana itu sempurna. Jadi dia memberitahu seniornya bahwa dia akan mulai merekam. Seniornya setuju dan menyiapkan kamera, meskipun dia sendiri tampak terpana melihat semua ini terjadi. Sambil merekam, dia mengakui sudah lama berkecimpung di bisnis ini. Tapi ini pertama kalinya dia melihat orang seperti Chang Song. Menurut standar normal, membongkar markas dan identitas diri sendiri adalah kesalahan fatal yang tak termaafkan bagi seorang agen intelijen. Tapi entah bagaimana, pemula ini sendirian menaklukkan 17 orang tanpa korban sipil, membuat mereka diam dengan pemikiran cepat, mendapatkan informasi tentang perkumpulan naga hitam dan organisasi narkoba,
dan masih menyelesaikan misi perekaman di tengah semua kekacauan itu. Bahkan seniornya bertanya-tanya apakah Chang Song adalah kegagalan total atau monster peringkat es yang menyamar. Lalu rekaman pun resmi dimulai. Chang Song masuk ke dalam bingkai bersama pemimpin geng, menyuruhnya menyebutkan nama dan pekerjaannya, dan pria itu dengan gugup memperkenalkan dirinya sebagai Wang Chujin, pemimpin geng beruang coklat. Chang Song berkata dia dengar Wang punya beberapa rahasia untuk dibagikan hari ini, dan pria itu membenarkannya. Dia bertanya bagaimana kelompok yang payah dalam berkelahi ini bisa kalah 17 lawan 1, lalu mengejek Wang karena malu dan menyebutnya pria kecil yang rapuh. Kalimat itu sangat menusuk sehingga seniornya hampir korsleting di belakang kamera. Dia hanya menatap sejenak, menyeka dahinya, dan memutuskan perusahaan benar-benar telah mempekerjakan orang gila. Sebuah kompleks pemerintahan berada di bawah bendera Korea, dan fokus langsung beralih ke sebuah pengarahan intelijen. Sebuah laporan masuk bahwa Dove 5 telah berhasil menjalankan operasi tersebut. Seorang agen wanita menjelaskan bahwa Dove 5 menangkap pemimpin Ardham 34 dan memindahkannya ke Dandong. Di belakangnya, gambar Dove 5 tetap ada di layar sementara para pejabat di ruangan itu mendengarkan dalam diam. Agen itu terus menjelaskan bahwa targetnya telah disembunyikan sampai sekarang. Dia menyebut seluruh perkembangan ini tidak biasa. Ya, itu sudah sangat mencurigakan. Wakil Direktur Nam Woo-sung duduk di meja dengan setelan jas. Dia mempertanyakan mengapa tokoh sebesar itu pindah ke Dandong. Penjelasan beralih ke situasi Dandong yang kacau. Dalam kilas balik hitam putih, orang-orang bersenjata menembak dalam kegelapan, kilatan moncong senjata menerangi pemandangan. Nam menunjukkan bahwa area tersebut terletak di antara Korea Utara, Tiongkok, dan Triad, membuat insiden yang tidak dapat dijelaskan sering terjadi di sana. Pada dasarnya, setara geopolitik dari Bung, apapun bisa terjadi. Jangan bertanya. Agen wanita itu membantah, bertanya apakah mereka masih belum punya kesimpulan. Kemudian dia mengatakan bahwa berdasarkan apa yang telah dikonfirmasi sejauh ini, barang yang dicuri termasuk 20 kg efedrin dan 2.000 juta ribu. Agen wanita itu mengatakan jejaknya benar-benar terhapus, dan penutupannya ditangani dengan sempurna. Agen wanita itu menjadi serius dan mengatakan ada dua kemungkinan. Nam mendengarkan dengan saksama dari samping. Kemungkinan pertama adalah bahwa itu bisa jadi operasi bersenjata skala besar yang diorganisir oleh Korea Utara atau oleh Triad. Kemudian dia memperkenalkan kemungkinan kedua bahwa itu bisa jadi pihak ketiga, bukan tentara, bukan faksi, seorang profesional tunggal yang sangat terlatih yang identitasnya tidak diketahui. Agen wanita itu menambahkan bahwa tujuan pasti orang ini masih sama sekali tidak diketahui. Nam langsung bereaksi buruk. Dia memegangi kepalanya sambil berkeringat seolah-olah teori kedua baru saja memasang malware di otaknya. Nam menyeka wajahnya dan mengakui bahwa kemungkinan kedua membuatnya merinding. Pengarahan itu menggambarkan seseorang yang membingungkan kedua belah pihak dengan jebakan, mengambil ardai M34 liter dari ruang kontak dan kemudian menghilang tanpa meninggalkan jejak. Agen wanita itu mengatakan gerakan semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh legenda tingkat ekstrem. Dia memperingatkan bahwa jika orang seperti itu terus beroperasi di sekitar Triad, Dandong dan wilayah timur laut di sekitarnya akan berubah menjadi zona perang. Dia mengatakan mereka harus mengawasi orang ini secara terpisah dan menangani masalah ini sebagai prioritas utama. Nam setuju bahwa mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk menangkap orang itu hidup-hidup. Agen wanita itu tampak siap beraksi dan perintah diberikan untuk segera mengerahkan setiap agen yang tersedia. Sebuah peta menyoroti Chongqing dan wilayah sekitarnya dengan Dandong ditandai di dekatnya. Nam mengangkat tangannya dan memberi perintah untuk memulai operasi penangkapan pemimpin Ardham 34. Penugasan itu dilabeli untuk agen tingkat pemula NIS. Itu gila. Mereka benar-benar melihat sebuah situasi internasional yang genting dan berkata, kirim saja si pemula sialan itu. Adegan melompat ke jalan sempit di antara gedung-gedung. Dua mobil diparkir dengan buruk, menghalangi jalan masuk. Seseorang dengan marah mengeluh tentang siapa yang akan parkir seperti itu, dan siapa yang memblokir jalan dengan mobil mereka. Seorang pria berambut merah dengan setelan longgar melangkah maju dengan pria lain di belakangnya. Dia memanggil para orang tua itu dan menyuruh mereka untuk menghargai sisa waktu mereka yang singkat. Dua pria lanjut usia menghadapinya, kesal dan bingung. Salah satu dari mereka bertanya mengapa pria berambut merah itu menyuruh mereka memindahkan mobil. Si rambut merah mencondongkan tubuh dengan senyum jahat saat dia berkata bahwa hari ini dia tidak hanya akan mengambil bisnis mereka, tetapi juga nyawa mereka. Monolog penjahat lengkap sangat memalukan. Seorang pria tua bergumam bahwa suasana hatinya sudah tidak bisa lebih buruk lagi. Lalu si rambut merah tiba-tiba dibanting dengan keras. Ketika dia duduk, jagoan kita berdiri di dekatnya. Si rambut merah menuntut untuk tahu siapa dia. Dove 5 menjawab dengan dingin, mengatakan dia adalah kematian.
Kemudian dia mulai memukuli si rambut merah, yang kemudian segera mengubah nada dan meminta maaf, tetapi permintaan maaf itu tidak menghentikan pemukulan. Dove Five menyuruhnya untuk cepat minta maaf dan pindahkan mobilnya. Kedua pria tua itu menonton dan berkomentar bahwa anak dari lantai 4 itu baik, jadi mereka bertanya-tanya ada apa dengan temannya. Dove Five mencoba menjelaskan perilaku temannya, mengatakan temannya pada dasarnya otodidak dalam hal sopan santun. Terjemahannya, Bung ini dibesarkan oleh ayah yang tidak ada dan ibu yang juga tidak ada. Dari atas, seseorang mengawasi dari sebuah gedung. Pria gemuk itu tanya apa yang harus dia lakukan dengan orang itu. Adegan berpindah ke tempat makan lokal. Dove Five sedang duduk dengan teman-teman barunya. Dia melambai dengan senyum ramah dan memanggil Ling Ling untuk menerima pesanan. Ling Ling merespons dengan hangat langsung mengenalinya. Dove Five memuji Ling Ling atas penurunan berat badannya. Pria bertopeng dari sebelumnya menyadari bahwa tidak seperti agen yang menghapus kehadiran mereka, Dove Five berbaur dengan lingkungan sekitar dan terlihat seperti penduduk lokal lainnya. Saat Dove Five berbasa-basi dengan Ling Ling, pria bertopeng itu berpikir bahwa sejujurnya sulit untuk mengatakan apakah Dove Five adalah agen yang baik atau tidak. Masuk akal. Metode mata-matanya tampaknya telah menjadi NPC tetangga yang ramah. Pria gemuk itu mendapat pemberitahuan yang segera memanggil mereka semua ke markas dan menyadari dia bisa menggunakan kesempatan ini. Dove Five menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengatakan mereka harus menutup markas untuk sementara waktu. Dia menambahkan bahwa tidak perlu tinggal di sana dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Pria gemuk itu langsung memotongnya, mengatakan bahwa dia tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan markas. Dia menambahkan bahwa statusnya sendirilah yang menjadi masalah lebih besar. Pria gemuk itu bertanya apakah dia tahu moto pertama agensi. Motonya adalah mereka bekerja dalam bayang-bayang dan bertujuan untuk terang. Pria gemuk itu menjelaskan bahwa aturan dasar spionase adalah tidak tertangkap. Kemudian dia mengalihkan pembicaraan langsung ke Dove 5, memperjelas bahwa tindakannya yang ceroboh sebagai agen operasi rahasia adalah masalah serius. Dove 5 mulai berkeringat. Pria gemuk itu memperingatkan bahwa jika dia melaporkan ini, pemuda itu akan langsung dipecat. Tapi kemudian dia menambahkan bahwa dia menilai kemampuan kerja Dove 5 sangat tinggi. Pria gemuk itu berkata akan memberinya satu kesempatan terakhir. Dove 5 mengulangi gagasan itu kembali, terkejut. Pria gemuk itu menjelaskan bahwa perintah berkumpul penuh baru saja dikeluarkan, tetapi dia belum tahu apa misinya. Pria gemuk itu memberitahunya bahwa jika dia gagal dalam misi ini, dia harus segera meninggalkan area itu dan tidak pernah kembali ke Tiongkok. Perintahnya tegas. Tidak ada ruang gerak, tidak ada kesempatan kedua, dan jelas tidak ada kesalahan. Dove 5 tersenyum canggung dan bertanya apakah dia punya pilihan. Dia mencoba bercanda tentang apakah dia punya kesempatan. Pria gemuk itu bertanya apakah dia ingin dipecat oleh agensi sekarang juga. Dove 5 langsung mundur. Dia tertawa, mengacungkan jempol, dan mengatakan jika mereka menyuruhnya melompat, dia hanya perlu bertanya seberapa tinggi. Dalam hatinya, dia tahu dia dalam masalah besar. Dia memutuskan untuk membiarkannya saja. Ekspresinya menjadi serius, dan dia berpikir tentang 5 mulut yang harus diberi makan. Dia memutuskan bahwa dia akan memastikan misi ini berhasil. Malam tiba di markas NIS yang disebut Bar Jalan Hutan. Dove 5 dan pria gemuk itu menuruni tangga menuju ke sana. Dove 5 bertanya apakah pria gemuk itu sering datang ke sana. Pria gemuk itu menjawab bahwa ini baru kedua kalinya. Dia menjelaskan bahwa Dove 1 dan Dove 3 bermarkas di sana. Pria gemuk itu berkata semua agen dari wilayah terdekat akan berkumpul di sana. Saat mereka mendekati pintu masuk, dia memperingatkan Dove 5 untuk memperhatikan sebagai pemula dan tidak menyebabkan lebih banyak masalah peraturan. Dove 5 menjawab dengan pelan bahwa dia mengerti. Sederhananya, ini berarti melanggar peraturan termasuk hal-hal seperti menggunakan nama asli satu sama lain. Di dalam markas, seorang pria besar yang tersenyum duduk di meja sambil mengangkat minumannya. Dia dengan gembira menyapa pria gemuk itu seperti teman lama dan memanggilnya kakak pertama. Waktunya benar-benar gila. Tak ada yang bisa menyangkal tuduhan pelanggaran aturan ini. Dove 5 menuntut penjelasan untuk ini, dan pria gemuk itu menjelaskan bahwa nama yang digunakan itu bukanlah nama aslinya, dan orang-orang hanya memanggilnya kakak pertama. Seseorang memanggil Dove 5 dengan nama yang salah, tetapi pria gemuk itu memberitahunya bahwa mulai sekarang namanya adalah Hyun Guk. Dove 5 menerimanya dan duduk bersama mereka di meja. Pria ceria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dove 1 dan menyuruh Dove 5 memanggilnya kakak pertama. Dia tertawa dan berkata akan berada dalam bimbingan kakak pertama. Dove 5 mencondongkan tubuh ke arah pria gemuk itu dan berbisik, bertanya mengapa namanya harus Hyun Guk. Pria gemuk itu berbisik kembali bahwa itu lebih baik daripada nama Samsun yang telah diberikan sebelumnya. Dove 5 mengakui itu mungkin benar, tapi dia masih terlihat terganggu. Kakak pertama kemudian memanggil Samsun untuk membawa 2 bir.
Dove 5 kemudian menutup mulutnya dan mulai tertawa sendiri. Dia pikir nama itu terlalu lucu. Samsun memasuki bingkai, lekuk tubuhnya terpampang jelas. Seringai di wajah Dove 5 hilang saat dia menyadari betapa cantiknya Samsun sebenarnya. Seorang pria di Black Dragon Society menyalakan rokok sementara mayat-mayat tergeletak di lantai. Bos itu duduk di meja dan memerintahkan agar kepala dan tangan dibuang secara terpisah. Anak buahnya melaporkan bahwa mereka telah menghajar setiap orang yang mencurigakan, tetapi tidak ada hasil yang berguna. Tidak ada petunjuk, hanya bersih-bersih. Bos itu berkata sudah waktunya untuk penjelasan dari kamar 34. Wuxi maju dan berkata pemimpin kamar 34, Direktur Choi, sudah tiba di Dandong. Bos itu awalnya merasa geli dan mengatakan Choi harus menjelaskan insiden pom bensin dengan benar. Kemudian Wuxi berkata Direktur Choi menuntut kompensasi. Bos itu langsung marah. Wuxi menjelaskan bahwa Choi menyalahkan Black Dragon Society karena insiden itu terjadi di wilayah mereka. Bos itu menyerukan perang dan menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Yap. Diplomasi berlangsung sekitar 3 detik. Wuxi menghentikannya dan mengatakan Shenyang memerintahkan mereka untuk menerima permintaan itu. Jika mereka gagal memasok produk Korea Utara ke pelabuhan Incheon Lusa, mereka akan kehilangan pasar Korea dari orang Malaysia. Mereka juga harus menenangkan Direktur Choi dan membeli obat-obatan khusus yang dibawanya. Bos itu membencinya. Dia menggebrak meja dengan keras dan mengutuk geng Daerim Korea karena siap membeli dengan harga tinggi jika kemurniannya bagus. Kemudian dia mengalihkan kesalahan kepada pencuri di pom bensin dan bertanya pada Wuxi apakah mereka mendapatkan sesuatu dari polisi. Wuxi mengatakan analisis CCTV di dekat pom bensin hampir selesai. Bos itu menyiringgai. Sebentar lagi, mereka akhirnya akan melihat wajah si pencuri. Hyun-guk memperkenalkan dirinya dengan canggung sebagai Dove 5. Dove 1 tertawa dan berkata dia pikir Dove 5 akan lebih gila lagi. Lalu Dove Tika mungkul. Dia memperkenalkan dirinya dengan tenang, dan Dove 1 menjelaskan bahwa dia adalah Samsun. Hyun-guk melihatnya dan langsung salah tingkah. Dia pikir wanita itu sangat cantik, tangannya gemetar saat mengambil birnya. Dia mencoba bersikap profesional, tapi otaknya sudah tidak berfungsi. Dove 3 bertanya tentang nama Hyun-guk. Hyun-guk panik dan berkata jika kakak pertama bilang dia Hyun-guk, maka dia adalah Hyun-guk. Kemudian dia langsung khawatir kalau dia terdengar terlalu bersemangat. Dove 3 merasa kesal dengan nama panggilannya sendiri. Dia bertanya mengapa hanya namanya yang harus seperti itu padahal ada begitu banyak nama normal. Dove 1 mencoba bercanda tentang hal itu, tapi dia langsung membungkamnya. Hyun-guk duduk di sana menyadari para agen tidak seperti yang dia harapkan. Dia pikir Samsun mungkin seperti aktris terkenal dari Korea, dan dia gugup bertemu semua orang. Tapi sekarang setiap agen di sini tampaknya memiliki kepribadian yang anehnya intens. Tidak seperti mata-mata elit yang kaku seperti yang dia bayangkan. Pria gemuk itu memperhatikan Hyun-guk yang sedang melamun dan bertanya apa yang dilihatnya. Sebelum itu berlanjut, Dove 1 bertepuk tangan dan mulai memberi pengarahan tentang operasi besok. Pria gemuk itu bertanya, mengapa agen-agen lain belum ada di sana. Dove 3 mengatakan mereka masih belum tiba. Dove 1 mengatakan sisanya akan bergabung besok, tapi Hyun-guk punya sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dove 1 membahas mobil yang difoto Hyun-guk sehari sebelumnya. Dia mengatakan mobil itu milik individu berisiko tinggi yang jarang menunjukkan wajahnya. Direktur Choi, Kepala Divisi Obat Khusus, Kamar 39 Korea Utara. Dove 1 menjelaskan bahwa Choi kemungkinan besar pindah karena kejadian di pom bensin yang tidak dapat dijelaskan. Ada juga desas-desus bahwa seseorang mencuri uang dan obat-obatan khusus itu. Hyun-guk diam-diam minum karena, hal itu terasa terlalu dekat dengannya. Misinya sederhana tapi tidak mudah. Direktur Choi menginap di Hotel Sianwei dan diperkirakan akan bertemu dengan Black Dragon Society. Para agen berencana menangkapnya sebelum pertemuan itu. Peran Jun-guk adalah menyamar sebagai tamu hotel, mengambil foto wajah Choi yang jelas, dan membuntutinya jika dia bergerak. Pada dasarnya, dia harus mengatur seluruh penculikan. Dove 1 bertanya apakah ada pertanyaan. Hyun-guk mengangkat tangannya dan mengatakan kameranya terlalu besar untuk tugas ini. Dia meminta sesuatu yang lebih kecil, seperti kamera saku atau kamera tubuh. Dove 1 menjadi bersemangat dan menyebutnya misi kamera tersembunyi. Dia menyuruh Samsun untuk membantunya. Samsun mendekat dan mulai memeriksa pakaian Hyun-guk untuk mencari tempat menyembunyikan kamera tubuh. Hyun-guk membeku saat dia mendekat. Wajahnya memerah padam. Dia berpikir begitu dia menemukan uang 2.400.000 miliknya, dia akan berhenti. Tapi dengan Samsun sedekat ini, dia mulai berpikir tetap bekerja mungkin tidak seburuk itu. Busin parah? Tentu saja. Keesokan harinya, Hotel Sianwei terlihat. Di area lift basement, bos Black Dragon menunggu bersama anak buahnya dan mengeluh liftnya terlalu lambat.
Salah satu anak buahnya mengatakan Direktur Choi ada di kamar 10305, anak Manya. Zual Joy kemudian mengatakan mereka baru saja menerima foto pencuri di pom bensin dari polisi. Si bos dengan cepat merobek amplop dan melihat fotonya. Ekspresinya berubah. Dia mengenali pencuri itu dari suatu tempat. Dia bilang dia akan menemukan bajingan itu dan mengulitinya hidup-hidup. Pintu lift terbuka. Hyung-Kook sedang berdiri di dalam. Dia melihat keluar dan membeku. Bos Black Dragon berdiri tepat di depannya sambil memegang foto itu. Mata mereka bertemu. Si bos mengenalinya. Ya, misi bahkan belum dimulai dan Hyun-Gook sudah tamat. Hyun-Gook membeku di dalam lift saat bos Black Dragon mengamati foto di tangannya. Hyun-Gook langsung mengenali kelompok itu sebagai gangster dan memperingatkan dirinya untuk tidak bereaksi seolah-olah dia mengenali Black Dragon Society. Si bos menatapnya, merasakan ada yang aneh. Samsun mengawasi dari pemantauan dan segera menyuruh Hyun-Gook untuk bersikap wajar, bukan seperti agen, tapi seperti turis Korea yang bodoh. Hyun-Gook memaksakan senyum palsu yang lebar dan berpura-pura menemukan kafe yang terkenal dengan kue stroberinya. Dia bahkan menunjuk ke kafe untuk menunjukkan apa yang dia maksud. Sangat canggung, tapi entah bagaimana dia tetap melakukannya. Dia memilih menjadi orang bodoh untuk hidup 1 hari lagi. Geng itu mulai melewatinya, tetapi seorang pria meraih bahunya dan membentaknya karena menahan lift terlalu lama. Hyun-Gook panik selama setengah detik. Samsun mendorongnya lagi untuk bertingkah seperti turis. Jadi Hyun-Gook mulai bertingkah panik, berpura-pura tidak bisa berbahasa Mandarin. Dia meminta maaf, memohon agar tidak dipukul, dan bertingkah sama sekali tidak berbahaya. Si bos terus memeriksa fotonya, masih curiga, tetapi memutuskan Hyun-Gook mungkin bukan orang penting. Dia menyuruh anak buahnya untuk bergerak. Saat mereka pergi, si bos memerintahkan mereka untuk menangkap pencuri sepeda motor itu setelah pertemuan. Dia menyuruh mereka untuk membagikan plat nomor sepeda motor itu kepada yang lain. Hyun-Gook menghubungi Samsun dan bertanya tentang orang-orang Black Dragon yang baru saja lewat. Samsun mengonfirmasi identitas mereka. Pria berambut pucat itu adalah Wushi, wakil pemimpin cabang Dandong. Bos besar itu adalah Wang Yudong, pemimpin cabang Dandong dari Black Dragon Society. Hyun-Gook bereaksi keras terhadap nama itu. Dia teringat pria berambut merah yang diikat menyebutkan orang yang berhubungan dengan Pak Tua Choi. Dia ingat Pak Tua Choi telah dihabisi. Ekspresinya berubah muram. Wang Yudong bukan sekadar gangster biasa baginya. Adegan beralih kembali ke operasi. Hyun-Gook duduk di sebuah meja dan menyadari bahwa kedua belah pihak sudah bertemu. Samsun mengatakan Black Dragon Society sekarang menjadi sebuah variabel, tetapi operasi tetap berlanjut sesuai rencana. Tujuannya jelas. Tangkap pemimpin divisi obat-obatan kamar 39 Korea Utara. Dov 1 mengatakan Hyun-Gook sebagai Dov 5 harus memimpin para agen operasi rahasia. Ketika saat yang tepat tiba, keberhasilan atau kegagalan operasi bergantung padanya. Tanpa tekanan. Benar-benar beban kerja seorang pemula yang normal. Kemudian Samsun memberinya peringatan. Mobil-mobil Black Dragon Society bergerak. Dia bilang jika pertemuan sudah selesai, target kemungkinan akan segera bergerak secara terpisah. Mobil target keluar, dan Hyun-Gook mengikutinya dengan sepeda motornya. Rencananya adalah menyerang saat ada lebih sedikit orang di sekitar target. Semua agen mengikuti arahan Hyun-Gook. Samsun memberitahunya untuk tidak kehilangan target apapun yang terjadi. Tetapi di dalam mobil lain, Wang Yudong melihat sepeda motor itu. Dia sadar Hyun-Gook adalah orang yang merampok mereka. Dia menyeringai dan berkata dia beruntung bertemu dengan sepeda motor dari foto itu. Wang memerintahkan anak buahnya untuk menabrak Hyun-Gook di tikungan berikutnya, memasukkannya ke bagasi, dan membawanya. Ya, misi membuntuti ini baru saja berubah menjadi GTA 5. Wuji menghentikannya. Dia menunjukkan bahwa mobil yang diikuti Hyun-Gook adalah milik Direktur Choi dari kamar 39. Wang menyadari apa artinya itu. Jika pencuri pom bensin itu membuntuti Choi, maka Hyun-Gook mungkin tidak bertindak sendirian. Wang langsung berasumsi bahwa orang Korea Utara sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Dia marah dan memerintahkan semua orang untuk mempersenjatai diri dan berkumpul. Sudut pandang beralih ke Direktur Kamar 39, Choi Yang-gil. Dia juga menyadari kekacauan di belakangnya. Dari sisinya, sepertinya Black Dragon Society sedang melakukan gerakan nekat. Anak buahnya mengatakan mereka akan segera tiba di gudang, dan Choi menyuruh mereka untuk tidak berhenti sampai mereka tiba di sana. Choi marah karena Black Dragon Society mengikuti mereka secara terang-terangan. Dia bertanya mengapa mereka bertingkah seolah-olah tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Sementara itu, Hyun-Kook terus berkendara di belakang mobil Choi. Di belakang Hyun-Kook, Black Dragon Society mengikutinya. Samsun mengetik dengan cepat, memeriksa plat nomor, dan menyadari mobil di belakang Hyun-Kook milik Black Dragon. Situasi di jalan sekarang terkutuk.
Kamar 39 di depan, Hyunkok di tengah, Black Dragon di belakangnya, sandwich terburuk yang pernah ada. Hyunkok sadar mengapa mereka mengejarnya. Dia ingat mencuri 2,4 miliar won dan 20 kilogram obat-obatan khusus, senilai total sekitar 5 miliar won dari Black Dragon Society. Lalu dia sadar, mereka sudah tahu. Dia panik di balik helmnya. Jika mereka menangkapnya, tamatlah riwayatnya. Dia mulai kehilangan akal sehatnya sambil terus berkendara, memohon nyawanya dalam mode ketakutan murni. Sam-sun menyuruhnya untuk tetap tenang karena agen akan tiba dalam 5 menit. Tim operasi rahasia NIS mulai bergerak. Pada saat yang sama, seluruh cabang Black Dragon di Dandong sedang menuju ke arah mereka dalam mode tempur penuh. Sekarang 3 kekuatan bergegas ke dalam kekacauan yang sama. Divisi obat khusus Kamar 39 Korea Utara, Anjing Gila NIS, dan kelompok Black Dragon. Sam-sun terus mencoba menyadarkan Hyun-guk agar kembali fokus. Dia terus melaju kencang terjebak di antara target dan geng yang mengejarnya. 5 menit tersisa sebelum pertumpahan darah. Hyun-guk masih di atas motor, masih panik, dan seluruh operasi tinggal satu kesalahan kecil lagi untuk meledak. Dove Sam-sun memanggil Hyun-guk, sementara adegan beralih ke rumah aman Kamar 39 Korea Utara. Di dalam, pemimpin rumah aman itu terengah-engah dan bertanya mengapa Hyun-guk tidak melakukan apa-apa. Hyun-guk menjawab dari luar, tetapi situasinya sudah konyol. Dia berjongkok di depan anjing seorang wanita tua sambil memegang cakarnya, sementara wanita itu dengan senang hati berbicara dengannya. Hyun-guk panik, bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini. Wanita tua itu terus bersikap ramah, mendorong anjing itu ke arahnya, dan Hyun-guk terjebak bermain baik-baik sementara krisis operasi rahasia sedang terjadi di dekatnya. Dia terpaksa jadi pengasuh anjing dadakan. Dia menjelaskan kepada Sam-sun bahwa dia memarkir motornya di taman terdekat dan tidak ada yang mengikutinya ke sana. Dia bilang kelompok Black Dragon mengejarnya sebentar lalu berhenti. Setelah itu, target keluar dan memasuki sebuah rumah. Hyun-guk melihat gedung itu dan mengatakan sepertinya itu rumah aman Kamar 39. Hyun-guk menggendong anjing itu dan mengatakan akan melapor ke markas terlebih dahulu. Sam-sun memberitahunya agen lain ada di dekatnya, jadi mereka harus menahan posisi dan mengamati perkembangan situasi. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan dari rumah aman itu. Hyun-guk mendongak kaget. Sam-sun juga mendengarnya dan bertanya apa yang terjadi. Hyun-guk menyadari kelompok Black Dragon sedang menyerang rumah aman Kamar 39. Di dalam, orang-orang Black Dragon menyerbu gedung dengan senjata. Mereka menembaki kamar-kamar dan berteriak bahwa ini adalah orang-orang yang mencuri dari mereka. Mereka memerintahkan semua orang di dalam untuk dieksekusi dan saling memberitahu untuk mengambil kembali uang tunai dan obat-obatan khusus. Rumah aman itu berubah menjadi pertumpahan darah total. Hyun-guk menonton dari luar dan akhirnya mengerti mengapa mereka bertarung. Dia mengakui alasan mereka bentrok adalah karena dirinya. Momen kesadaran diri yang singkat. Kejadian langka. Sam-sun mengatakan jika terus seperti ini, operasi akan gagal. Hyun-guk teringat kembali saat diberitahu bahwa jika misi gagal, tamatlah riwayatnya. Lalu pikirannya langsung tertuju pada mimpi buruk yang sebenarnya. Jika dia dipecat, dia tidak bisa memindahkan uang itu, dan 2,4 miliar miliknya akan hilang. Itu langsung membuatnya berubah. Hyun-guk memberitahu Sam-sun bahwa Dove 5 akan masuk. Sam-sun panik karena dia adalah agen intelijen non-tempur, dan Hyun-guk bahkan tidak punya senjata. Dia melihat apa yang dia miliki dan mulai memperlakukan tas belanjaan seperti peralatan. Sam-sun menyadari apa yang dia lakukan dan berteriak bahwa dia menggunakan tas belanjaan sebagai senjata. Sam-sun menyuruhnya untuk bertindak seperti merpati dan tetap di tempat. Lalu dia mencengkram troli dan berkata dia punya 5 mulut untuk diberi makan di Korea. Beban biaya sewa resmi menjadi sumber kekuatannya. Dia berjalan menuju rumah aman sambil menyeret troli belanja bermotif bunga di belakangnya. Sam-sun menyebutnya gila dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan oleh satu merpati di sana. Seorang penjaga di luar memperhatikan suara derit troli. Sebelum dia sempat bereaksi, Hyun-guk meluncur dari atas. Sekaleng makanan anjing basah melayang di udara dan menghantam penjaga itu. Penjaga itu langsung jatuh. Hyun-guk mendarat dan terus bergerak. Sam-sun mengawasinya di monitor dan bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Dia masuk dengan penuh percaya diri, masih menyeret troli. Sam-sun sadar dia tidak punya senjata yang layak dan tidak ada rencana, tapi Hyun-guk terus saja maju. Pria itu benar-benar memasuki baku tembak dengan bahan makanan. Momen plot armor puncak. Arde. Di dalam, dia mulai menggunakan apapun yang dia miliki. Terminal listrik menjadi senjata. Ikan makarel beku menjadi senjata. Orang-orang berteriak saat dia melumpuhkan mereka dengan barang-barang rumah tangga acak. Sam-sun bilang dia sama sekali tidak terlihat seperti agen operasi rahasia, tapi dia sangat kuat. Hyun-guk mencapai ruangan tempat obat-obatan khusus dan uang tunai berada. Dia berjongkok di dekat tas-tas itu dan memeriksanya.
Seseorang dari Black Dragon berteriak bahwa mereka menemukan obat-obatan khusus dan uang tunai. Hyun-guk menyadari baku tembak pada dasarnya sudah berakhir. Bos Black Dragon memerintahkan anak buahnya untuk mengambil dolar dan obat-obatan khusus dan pergi sebelum saksi muncul. Anak buahnya mengatakan mereka telah menghabisi semua orang dan tidak ada lagi yang perlu diperiksa. Itu memukul Hyun-guk dengan keras. Kelompok Black Dragon telah mengambil 2,4 miliarnya. Lalu dia sadar mereka juga telah menghabisi pemimpin kamar 39. Ini gawat bisa mengakhiri karier dan mengakhiri isi dompet. Di luar, para penyintas kamar 39 berkumpul kembali, seorang wanita memberitahu Direktur Choi bahwa jalan rahasia mereka kemungkinan besar juga akan segera ditemukan. Choi sangat marah dan mengutuk kelompok Black Dragon karena bertindak sejauh ini. Dia bersumpah akan membuat mereka membayarnya. Lalu wanita bernama Song Yeon memperhatikan sesuatu. Dia menunjuk ke arah motor Hyun-guk yang terparkir. Choi mengenalinya sebagai motor yang sama yang digunakan Black Dragon untuk membuntuti mereka. Dia tersenyum dan memutuskan bahwa surga pasti membantunya. Dia memerintahkan Song Kyung untuk memasang alat pelacak di motor itu. Sementara itu, Hyun-guk berlari melewati area itu dengan troli belanja, mencoba kembali ke motornya. Jebakan sudah dipasang tanpa sepengetahuannya. Choi memutuskan bahwa siapapun yang mengendarai motor itu akan membawa mereka langsung ke sarang musuh. Dia berjanji bahwa besok dia akan membuat mereka membayar atas penghinaan ini. Dan Hyun-guk masih bergerak, sama sekali tidak menyadari bahwa motornya baru saja menjadi suar pelacak. 1 misi, 3 faksi, dan entah bagaimana troli belanjaan mendapat lebih banyak sorotan daripada peralatan mata-mata yang sebenarnya. Lampu polisi berkedip di dekat rumah aman, dan Hyun-guk kabur dengan troli belanja bermotif bunga masih di tangan. Dia sadar jika polisi menangkapnya di sini, seluruh kekacauan ini akan berakhir. Dia butuh motornya, dan dia butuh cepat. Lalu sebuah mobil menepi. Hyun-guk menegang, mengira itu mungkin polisi, tetapi Daegan mencondongkan badan dan menyuruhnya masuk. Hyun-guk melompat masuk, dan mobil itu melesat pergi. Daegan langsung membentaknya karena memasuki lokasi kejadian sendirian. Hyun-guk menjawab seolah-olah itu masuk akal, mengatakan dia masuk untuk memastikan apakah operasinya gagal. Daegan sama sekali tidak siap dengan jawaban itu. Hyun-guk menjelaskan bahwa dia memeriksa mayat-mayat di dalam, dan mayat target tidak ada di sana. Dia menyimpulkan bahwa target mungkin melarikan diri melalui jalan rahasia. Jadi, secara teknis operasinya tidak sepenuhnya gagal. Logika gila, tapi dia serius dengan perkataannya. Tapi kembali ke markas, Do-won langsung membalikan keadaan. Dia mengacungkan kedua jempolnya dan menyatakan operasi itu sukses. Semua orang bereaksi dan dengan benar-benar bingung. Do-gelan bertanya bagaimana bisa sukses ketika mereka gagal menangkap target dan bahkan tidak pernah masuk dengan benar. Do-won mengatakan itu semua berkat Hyun-guk. Hyun-guk hanya berdiri di sana, seolah dia juga butuh subtitle untuk apa yang sedang terjadi. Samsun menjelaskan alasan sebenarnya. Tujuan menangkap target adalah untuk mendapatkan info kamar 39, tapi Hyun-guk sudah membawa kembali barang-barang berguna dari lokasi kejadian. Tas belanja ditunjukkan dengan semua isinya. Ponsel pintar, laptop, hard drive eksternal, kartu grafis, dompet, uang tunai, jam tangan, dan perhiasan. Dagion menyadari Hyun-guk hanya mengambil apapun yang bisa dia temukan. Perilaku penjara entah kenapa berharga bagi misi. Do-won mengakui operasi itu hanya berhasil karena Hyun-guk beruntung. Dagion tetap merekomendasikan tindakan disipliner untuk Do-5. Samsun setuju bahwa Hyun-guk bertindak sendiri tanpa perintah dan mengatakan itu adalah langkah yang sangat salah. Itu bisa saja merusak seluruh operasi dan membahayakan dirinya. Do-won mendengarkan dan mengakui bahwa dari sudut pandang seorang komandan itu adalah poin yang adil. Kemudian, para agen berkumpul di sekitar meja untuk makan dan minum. Do-won berkata kesuksesan tetaplah kesuksesan, jadi mereka harus melupakan kasus Hyun-guk. Agen-agen lain bergabung, termasuk agen Dalian, Hawk 8 dan Hawk 5, serta agen Shen Yong, Hawk 7 dan Hawk 6. Seseorang bertanya di mana Samsun. Dagan mengatakan dia sedang menganalisis data yang dibawa kembali oleh Hyun-guk, meskipun dia pikir Samsun mungkin juga sedang merajuk karena tidak berhasil membuat Hyun-guk dihukum. Lalu dia berkomentar tentang kepribadian dan pernikahan Samsun. Bung, lihat si kondong. Suasananya tiba-tiba berubah menjadi acara kumpul-kumpul. Daging dipanggang, soju dikeluarkan, dan Hyun-guk duduk di sana merasa anehnya hampa. Do-won mengatakan suasana hatinya sedang bagus dan mengeluarkan sesuatu yang istimewa yang dia terbangkan. Itu adalah kimchi buatan sendiri. Setelah tinggal di luar negeri begitu lama, makanan dari rumah terasa berbeda. Untuk sesaat, kekacauan misi ini berubah menjadi makan malam keluarga. Lalu Dagion merusak suasana lagi. Dia memberitahu Hyun-guk untuk tidak salah paham, tapi mengatakan Hyun-guk hanya selamat karena dia beruntung. Dia bilang di zamannya,
Bertindak seperti itu akan membuatnya dipukuli setengah mati. Hyung-kok terdiam. Ahn-ahn lain mulai berdebat. Beberapa mengatakan prosedur itu penting dan anak baru tidak boleh bertindak sendiri. Yang lain mengatakan kesuksesan tetaplah kesuksesan. Suasana di meja itu dengan cepat menjadi canggung. Hornguk duduk di sana bertanya-tanya mengapa semua orang bertengkar karena dia. Suasananya rusak dan dia jelas hanya ingin ini berhenti. Dovwan tiba-tiba menyela dan bertanya apa hal terpenting bagi seorang agenis. Dovgoyon menjawab dengan aturan buku teks, ikuti rencana, ikuti prinsip, bekerja dalam bayang-bayang, dan bertujuan untuk cahaya. Dovwan menggebrak meja dan mengatakan bukan itu yang dia tanyakan. Dia mengatakan semua orang harus ingat apa yang dikatakan Hyung-guk sebelum memasuki rumah aman. Hyung-guk terlihat bingung. Dovwan menjelaskan bahwa dia melihat rekaman kamera tubuh Hyung-guk. Hyung-guk masuk ke lokasi baku tembak sendirian dan tanpa senjata, dikelilingi oleh tembakan dan mayat. Sebelum masuk, dia mengatakan ada sesuatu yang benar-benar harus dia lindungi. Hyung-guk tahu yang sebenarnya. Maksudnya uangnya, tapi Dovwon benar-benar salah paham. Dia mengatakan Hyung-guk memasuki neraka yang melibatkan kamar 39 Korea Utara dan triad Cina untuk melindungi Republik Korea dan kehidupan sehari-hari rakyatnya. Semua orang tertegun sejenak melihat delusi itu. Kemudian para agen mulai bertepuk tangan. Mereka memberinya tepuk tangan sambil berdiri dan memuji patriotismenya. Hyung-guk hanya duduk di sana dengan bingung, lalu dengan canggung berterima kasih kepada mereka. Dia tidak sengaja menjadi pahlawan nasional karena melindungi uangnya. Dia memutuskan untuk mengikutinya saja dan berpikir dia harus pergi mencari sepeda motornya. Keesokan harinya, alat pelacak di sepeda motor mulai bergerak. Direktur Choi mendapatkan laporan dan bereaksi dengan puas. Dia memerintahkan semua pasukan untuk bergerak. Orang-orang bersenjata bersiap untuk dikerahkan. Perintahnya jelas. Hari ini, mereka menggerebek tempat persembunyian itu. Rumah aman muncul lagi di malam hari dan bencana berikutnya sudah menanti. Di rumah aman sekunder kamar 39, operator melaporkan bahwa pelacak sepeda motor telah berhenti. Dia juga mengonfirmasi bahwa mereka menemukan tempat persembunyian di dekatnya. Direktur Choi langsung bersemangat dan memerintahkan semua pasukan untuk bergerak. Mobil-mobil melaju di malam hari. Perburuan dimulai. Hyung-guk dan si gendut melihat orang-orang itu, mengenali nomornya sebagai kendaraan kamar 39. Orang-orang itu mengeluarkan senjata mereka siap untuk membuat ulang Perang Dunia Kedua. 12 jam sebelumnya, para agen kembali ke markas. Hawk 7 mengatakan semua ini berkat Hyung-guk. Hyung-guk bingung, tapi Hawk 6 menjelaskan bahwa karena dia, agen Sulyong tidak perlu tinggal lagi. Mereka pergi sambil memanggilnya anak baru super. Operasi kedua dimulai. Dovwon menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menghentikan penjarahan obat khusus oleh Black Dragon Society. Lebih spesifiknya, mereka perlu memblokir obat khusus Korea Utara masuk ke Korea Selatan melalui pelabuhan Incheon. Menggunakan data kamar 39 yang dibawa kembali oleh Hyung-guk, mereka mengetahui bahwa operasi penjarahan obat khusus di pelabuhan Incheon akan segera terjadi. Dovwon mengatakan semua orang punya tugas masing-masing, tapi operasi ini menjadi prioritas utama. Tujuan pertama mereka adalah menemukan markas cabang Dandong dari Black Dragon Society. Dovwon mengatakan mereka memiliki 6 lokasi yang dicurigai. Hyung-guk tiba-tiba mengatakan dia tahu di mana lokasinya. Semua orang bereaksi. Ruangan menjadi hening karena si anak baru dengan santainya menyelesaikan langkah pertama. Sun bertanya bagaimana dia bisa mengetahuinya. Hyung-guk tersenyum dan berkata dia hanya beruntung. Dia menjelaskan bahwa dia baru-baru ini mendapatkannya melalui pekerjaan intelijen pribadi. Sebuah kilas balik menunjukkan dia mendapatkan informasi dari seseorang, dan dia mengakui dia tidak merencanakannya, tapi semuanya pas. Dia mulai menjelaskan situasi seputar pasar obat khusus. Agen-agen lain mendengarkan, terkejut bahwa dia sudah tahu sebanyak ini. Samsun mencatat bahwa sumbernya mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan, tetapi waktu mereka terbatas. Kakak pertama mengatakan hidup itu 7 bagian keberuntungan dan 3 bagian usaha, dan Hyung-guk adalah sesuatu yang lain. Dae-gyeon mengawasi Hyung-guk dengan saksama. Dia pikir Hyung-guk jelas tidak merencanakan apapun, tapi entah bagaimana semuanya berhasil. Bahkan dia pun bertanya-tanya apakah seseorang bisa seberuntung ini. Para agen bertepuk tangan. Hyung-guk hanya duduk di sana, dengan wajah datar, seolah-olah dia masih tidak tahu mengapa semua orang terus memujinya. Dov 1 bilang mereka bisa langsung bergerak. Hyung-guk menunjukkan bahwa dia tidak membawa motornya karena dia meninggalkannya di lokasi operasi terakhir. Dov 1 menyuruhnya pergi bersama Dae-gyeon dengan mobil, ambil motornya dulu, lalu menuju ke dekat cabang Black Dragon Dandong dan mengawasi area itu. Di saat yang sama, Room 39 sudah melacak motor itu. Operator mereka melaporkan bahwa pelacaknya bergerak. Direktur Choi memerintahkan semua pasukan untuk mengikutinya. Hyung-guk dan Dae-gyeon tiba di dekat area itu.
Dari dalam mobil, mereka melihat kendaraan Room 39 menepi di dekat cabang Black Dragon Society Dandong. Daegyeon melihat truk itu dan menyadari itu milik Room 39. Dia bertanya bagaimana mereka menemukan tempat ini. Sebelum ada jawaban, orang-orang Room 39 menyerbu gudang itu. Tembakan langsung meletus. Mereka menyerang cabang Black Dragon dan memerintahkan anak buah mereka untuk tidak membiarkan siapapun lewat. Seluruh tempat itu berubah menjadi baku tembak. Daegyeon berkata mereka berkelahi lagi. Dia tidak tahu bagaimana orang Korea Utara menemukan gudang obat khusus Black Dragon Society, tapi dia mengakui ini menguntungkan bagi mereka. Hyun-guk berkata Black Dragon tidak akan bisa menjarah apapun sekarang, jadi pada dasarnya operasi ini sukses. Daegyeon menatapnya dan berkata tidak ada alasan untuk itu, tapi firasatnya mengatakan ini semua karena Hyun-guk. Hyun-guk berpikir misi ini seharusnya memakan waktu bertahun-tahun, tapi sekarang selesai dalam 1 hari. Dia mengamati gudang itu dan berkata sepertinya Korea Utara memenangkan baku tembak. Lalu dia bertanya-tanya apa yang mereka cari. Daegyeon memperingatkannya untuk tidak mengandalkan keberuntungan. Dia bilang musuh sepertinya tidak menemukan banyak dan hanya mengamuk saat mundur. Dia mulai berpikir bahwa spionase bergantung pada perencanaan, jadi dia harus menanamkan itu ke si anak baru. Lalu dia berbalik. Hyun-guk sudah pergi. Daegyeon melihatnya memanjat melalui celah dan langsung menuju ke gudang Black Dragon. Dia berteriak memanggilnya, tapi Hyun-guk terus bergerak. Daegyeon menjadi sangat marah. Dia pikir Hyun-guk beruntung sekali dan sekarang jadi kebiasaan buruk. Dia memutuskan anak ini butuh pelajaran serius. Lalu Hyun-guk kembali membawa tas-tas berat di kedua tangannya. Daegyeon memutuskan bahwa hari ini adalah hari dia akan menghajar seorang pemula. Hyun-guk menyuruh Daegyeon untuk membantunya mengambil tas uang dan keluar. Daegyeon membeku. Lalu dia memeriksa tas itu dan melihat tumpukan uang tunai di dalamnya. Seluruh sikapnya berubah seketika. Dia berteriak bahwa itu benar-benar uang, mengeluarkan beberapa ikat dan bahkan mengendusnya. Orang ini langsung luluh. Daegyeon membayangkan apa arti uang sebanyak ini. Dia bilang dengan uang sebanyak ini, mereka tidak akan perlu menyentuh saham lagi. Hyun-guk membentaknya karena mengendus uang itu dan menyuruhnya cepat-cepat memindahkan tas-tas itu. Daegyeon tertawa dan menunjukkan bahwa Hyun-guk baru saja berbicara terlalu santai kepada seniornya. Hyun-guk kehilangan kesabaran dan mengatakan ada 4 tas lagi seperti ini, jadi Daegyeon harus segera bergerak. Daegyeon terdiam, lalu dia tersipu dan setuju dengan manis. Operasi kedua berakhir dalam 1 hari. Kemudian, Daegyeon bertanya kemana tujuan mereka. Jawabannya mengarahkan mereka langsung ke Black Dragon Society. Beberapa jam sebelumnya, Hyun-guk dan Daegyeon menyaksikan akibatnya di dekat cabang Black Dragon Society Dandong. Hyun-guk berkata sepertinya Korea Utara memenangkan baku tembak, tapi mereka mencari obat-obatan khusus itu dan sepertinya tidak menemukan banyak. Mereka marah dan mundur. Hyun-guk memikirkan apa yang diinginkan Korea Utara, uang, obat-obatan khusus, dan balas dendam atas serangan rumah aman. Lalu dia sadar. Jika mereka pergi terburu-buru, mungkin masih ada sesuatu yang penting di dalam. Daegyeon tiba-tiba berlari ke gudang. Hyun-guk mengejarnya karena dia juga ingin ikut menjarah. Saat dia berlari, Hyun-guk berpikir tentang apa yang lebih penting dari uang. Dia teringat Pak Tua Choi, yang praktis satu-satunya rekannya. Dia teringat Dove 2, agen hitam yang mencoba menghentikan obat-obatan khusus masuk ke Korea. Dove 2 dieliminasi oleh Wang Yudong. Hyun-guk memutuskan bahwa entah orang lain yang menghabisi Wang atau bukan, dia harus melihat mayat Wang Yudong dengan matanya sendiri. Dia memasuki ruangan dengan pistol siap, lalu dia menemukan Wang Yudong tergeletak di kursi, terluka parah dan nyaris tidak hidup. Hyun-guk berdiri di depannya dan memanggil namanya. Wang Yudong masih menjawab, mengatakan Wang Yudong sudah cukup banyak bicara dan sekarang sudah mati. Tapi Hyun-guk melihat situasinya dengan jelas. Orang Korea Utara sudah membalaskan dendam untuknya. Hyun-guk diam-diam menangkupkan kedua tangannya dan berdoa agar Pak Tua Choi beristirahat dengan tenang. Satu tujuan telah tercapai. Sekarang tinggal satu lagi. Dia menyadari orang Korea Utara mundur terlalu cepat. Itu berarti ada sesuatu yang tersembunyi di gudang dan mereka gagal menemukannya. Mereka sudah memeriksa tempat-tempat yang jelas. Jadi Hyun-guk mulai mencari apa yang terasa salah. Dia mempelajari ruangan itu, sebuah tanaman yang terguling, sebuah meja, beberapa benda acak, lalu dia memperhatikan rak buku. Awalnya, dia berpikir wajah Wang Yudong adalah hal yang terlihat tidak pada tempatnya. Orang ini benar-benar berhenti di tengah penyelidikan hanya untuk mengejek orang yang sekarat, tapi kemudian dia fokus. Rak buku itu sendiri aneh. Itu bukan pajangan minuman keras. Itu hanya rak buku, dan Wang Yudong sama sekali tidak terlihat seperti orang yang suka membaca. Bayangkan saja seorang mafioso besar duduk-duduk membaca fanfic seharian. Lucu sekali. Hyun-guk menekan rak itu. Rak itu bergeser. Sebuah pintu tersembunyi terbuka.
Di dalam, dia menemukan ruang rahasia yang penuh dengan tumpukan uang tunai, jackpot besar. Dia membuang semua obat-obatan khusus itu ke toilet dan membawa kembali uang tunai yang ditinggalkan. Kembali ke markas. Hyun-guk dan Dae-geon kembali dengan tas-tas berisi uang. Para agen menatap tak percaya. Dae-geon mengatakan dia menghitungnya, dan jumlahnya 20.000, sekitar 24.000 won. Hyun-guk menemukannya di tempat kejadian. Dae-geon langsung menyarankan untuk membaginya menjadi 400.000 won masing-masing. Hyun-guk mengacungkan jempol dengan ceria tanpa rasa malu. Semua orang menjadi heboh. Para agen mengerumuninya, meneriakkan namanya, dan mengangkat minuman mereka untuk bersulang bagi Hyun-guk. Sebuah hidangan dikeluarkan, dan seseorang menyajikan sup polok ala Maison. Suasananya berubah menjadi perayaan penuh. Mereka bertingkah seolah-olah Hyun-guk adalah karyawan terbaik abad ini. Si kacamata bilang dia benar-benar belajar cara membuat masakan itu dengan benar karena ibunya punya restoran di Maison. Lalu dia menyadari Samsun tidak makan dan bertanya tentangnya. Hyun-guk bilang dia mungkin sibuk dan menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Hyun-guk mengganti topik dan bertanya pada Dae-geon bagaimana cara mengirim uang kembali ke Korea. Dae-geon langsung berkata dia akan memberinya nomor pialang nanti. Hyun-guk terkejut dengan betapa lancarnya dia menjawab. Dae-geon menjelaskan bahwa biayanya tinggi, tetapi pialangnya bisa diandalkan. Dia juga memperingatkan Hyun-guk untuk tidak berhenti selama beberapa tahun ke depan. Jika Hyun-guk berhenti dan langsung menghabiskan uang, orang-orang akan curiga. Tapi selama dia masih di NIS, agensi lain tidak bisa macam-macam dengannya. Hyun-guk menyadari Dae-geon berubah total hanya karena dia memberinya uang. Dia kesal, tapi Dae-geon terus bersikap ramah. Dae-geon berbicara seolah-olah mereka sekarang keluarga karena mereka menghasilkan 1 miliar bersama. Kalau ada yang memberiku 1 miliar, percayalah aku juga akan bertingkah seperti saudaranya. Hyun-guk ingin memukulnya karena cara bicaranya, tapi kemudian dia mendapat ide. Dia bilang bahkan jika dia tetap tinggal, masih ada masalah karena markas lamanya telah terbongkar. Dae-geon menjawab bahwa dia akan menugaskannya ke markas yang berbeda. Hyun-guk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Tips untuk transfer uang yang tidak begitu legal ditambah markas baru. Tentu saja, masalah besarnya tetap ada. Dia menjadi gila karena tidak bisa menyimpan seluruh 2,400.000 titik untuk dirinya sendiri. Tetap saja, dia melihat para agen di sekitarnya dan mengakui bahwa sekarang dia punya keluarga baru. Kelompok itu tersenyum di sekelilingnya seolah-olah mereka tiba-tiba menjadi satu kru keluarga besar, sangat mengharukan, juga sangat mencurigakan. Dia menangis sejadi-jadinya, mengatakan pada dirinya sendiri tidak mungkin dia bisa mengatasi kehilangan uang sebanyak itu secara mental. Dia berteriak karena uangnya benar-benar hancur. Keluarga baru atau bukan, luka karena uang tunai itu masih baru. Di bar jalur hutan rumah aman Naya, Samsun menyerbu masuk dan menuntut untuk dikirim ke lapangan pada misi berikutnya. Dia menunjukkan bahwa Hyun-guk, yang juga seorang pigeon, mendapat pekerjaan lapangan, jadi dia menginginkan kesempatan yang sama. Dia tidak meminta dengan sopan. Dia sedang marah. First Bro menggodanya dan mengingatkannya bahwa pigeon nomor 5 memiliki bakat khusus sebagai agen. Samsun menyebut itu diskriminasi. Dia bilang dia telah berlatih dan berlatih secara konsisten, jadi dia juga pantas mendapatkan kesempatan. Samsun menjatuhkan Hyun-guk saat dia mengakui hasil kerja Hyun-guk mengesankan, tetapi dia tidak mengikuti rencana. Dia hanya bertahan hidup dengan keberuntungan. Samsun membantah, tapi First Bro memberitahunya bahwa di levelnya, dia melihat sesuatu secara berbeda. Dia menjelaskan bahwa di dunia mereka, di mana setiap misi adalah hidup atau mati, menyelesaikan operasi dengan caramu sendiri, menunjukkan ketenangan yang sesungguhnya. Baginya, keberuntungan Hyun-guk bukan hanya keberuntungan. Samsun masih kesal. First Bro memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan kesempatannya nanti. Dia marah karena dia selalu mengatakan nanti dengan menyebutnya berbahaya. Dia bersikeras bahwa dia tidak berguna. First Bro terdiam dan menatap birnya. Itu menghentikan perdebatan dengan cepat. Samsun membaca situasi, meminta maaf, dan mengatakan dia akan turun. Suasananya menjadi canggung. Setelah dia pergi, First Bro duduk sendirian. Dia menyentuh dadanya, mengeluarkan liontin kecil, dan melihat foto di dalamnya. Dia menghela napas pelan, tetap diam di meja. Adegan beralih ke malam hari. Hyun-guk mengendarai mobil sewaan melintasi kota menuju rumah amannya yang lama. Dia menatap gedung itu dan berpikir sayang sekali ini adalah terakhir kalinya karena dia sudah terlanjur terikat dengan tempat itu. Dia membuka bagian belakang mobil. Dia telah membersihkan rumah aman karena dia harus pindah, dan dia juga telah menyelesaikan beberapa urusan yang tertunda. Di bagasi, koper-koper berisi uang tunai menunggu. Hyun-guk memperlakukan uang itu seperti teman berharga, mengatakan uang itu menderita di bawah tanah dan akan tetap bersamanya mulai sekarang.
Dia secara emosional terikat pada tas itu, bisa dimengerti tapi tetap saja gila dan ingat saat menggali uang 2.400.000,01 yang dia kubur di pom bensin. Digabungkan dengan 4.000 won dari operasi terakhir, totalnya menjadi 6.400 won. Setelah dipotong biaya pialang, dia menghitung bahwa dia akan menerima 5.400.000 won. Haeun-guk pada dasarnya bergetar karena keserakahan. Lalu dia tiba-tiba berhenti dan menyuruh uangnya untuk menunggu. Dia ingat bahwa seseorang akan menghapus jejak kehidupannya di sana dan memindahkan semuanya ke tempat baru. Di dalam rumah aman, Haeun-guk sekarang mengenakan perlengkapan pembersih dan mengelap barang-barang. Dia mendengar ketukan di pintu. Sebuah suara dari luar memanggilnya pemuda dari lantai 4 dan mengatakan dia tahu dia ada di dalam. Haeun-guk menyadari itu adalah Bos Hyo dari agen real estate di lantai bawah. Bos Hyo mengeluh bahwa jika Haeun-guk memasarkan rumahnya, dia harus menunjukkan bagian dalamnya. Haeun-guk mempersilakannya masuk dengan senyum ramah. Dia menyuruhnya untuk melihat-lihat dan mengatakan semuanya seharusnya bisa dibersihkan tanpa masalah. Bos Hyo terlihat praktis, jadi Haeun-guk berpikir dia hanya perlu menjawab pertanyaannya dengan benar. Bos Hyo bertanya apakah Haeun-guk merusak sesuatu di rumah itu. Dia menyuruhnya untuk melihat-lihat dan mengatakan semuanya seharusnya bisa dibersihkan tanpa masalah. Haeun-guk ikut bermain dan mengatakan dia akan selesai membersihkan dan pindah hari ini. Lalu Bos Hyo tiba-tiba bertanya apakah Haeun-guk sedang menghapus jejak hidupnya dan pindah ke rumah aman lain. Haeun-guk membeku. Bos Hyo mengeluarkan pistol. Ya, misi sampingan dengan pemilik rumah baru saja berubah menjadi kontra-intelijen. Bos Hyo menodongkan pistol dan mengatakan Haeun-guk sudah terlalu banyak berkeliaran. Haeun-guk mengangkat tangannya dan mencoba menertawakannya, mengatakan pasti ada kesalahpahaman. Sambil berbicara, Haeun-guk perlahan mencoba memperpendek jarak. Dia berpikir jika dia cukup dekat, dia bisa menaklukkan Bos Hyo. Tapi Bos Hyo segera menyadarinya dan memperingatkannya bahwa jika dia mendekat, dia tidak akan ragu-ragu. Haeun-guk berhenti. Dia menyadari Bos Hyo tahu persis apa yang dia lakukan. Jika Bos Hyo membiarkannya mendekat, Haeun-guk bisa melucutinya. Jadi pria itu tidak menggertak membabi buta. Dia tahu cukup banyak. Lalu Bos Hyo mengatakannya terus terang. Dia menyebut Haeun-guk sebagai agen dari Republik Korea. Haeun-guk tertegun. Bos Hyo memperingatkannya untuk tidak mencoba apapun. Dia memegang pistol dan sebuah alat, mengatakan bahwa jika ada suara tembakan atau jika dia menekan satu tombol, tempat itu akan dikunci dan pasukan khusus akan menyerbu masuk. Haeun-guk mengerti Bos Hyo datang untuk bicara. Jika dia ingin menghabisinya, dia pasti sudah menembak. Tetap saja, dia bertanya apakah perlu sampai sejauh ini. Bos Hyo mengatakan jika dia tidak melakukan ini, Haeun-guk akan kabur atau menyerangnya. Analisis yang adil. Sangat adil sampai menyebalkan. Hyun-guk tetap diam dan menanyakan satu hal sebelum mereka bicara, afiliasi Bos Hyo. Bos Hyo tersenyum dan berkata bahwa dia adalah MSS, Kementerian Keamanan Negara.